Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Yulita Wea dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 semester genap. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis aturan pencacahan melalui masalah kontekstual. Kemudian dilanjutkan dengan kompetensi dasar 4.3, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah atau aturan pencacahan. Aturan pencacahan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, aturan penjumlahan. Yang kedua, aturan perkalian. Yang ketiga, permutasi. Dan yang keempat adalah kombinasi. Yang pertama kita lihat aturan penjumlahan. Apa itu aturan penjumlahan? Aturan penjumlahan adalah apabila kegiatan 1 dan kegiatan 2 adalah dua kegiatan yang saling lepas. Dan misalkan kegiatan 1 terjadi dengan N cara dan kegiatan 2 terjadi dengan M cara. Maka dua kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak M ditambah dengan N. Aturan penjumlahan dipakai jika ada beberapa kegiatan yang berbeda, namun hanya satu yang dilakukan. Nah, untuk memahami apa itu aturan penjumlahan, mari kita sama-sama perhatikan contoh berikut ini. Sultan memiliki 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda. Berapa cara Sultan dapat ke kantor dengan menggunakan kendaraannya tersebut? Kita perhatikan penyelesaiannya. Perhatikan bahwa Sultan hanya dapat menggunakan salah satu kendaraan saja untuk ke kantor. Jadi, dengan menggunakan aturan penjumlahan, banyak cara Sultan pergi ke kantor dengan kendaraannya adalah 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 9 cara. Yang kedua, aturan perkalian. Apa itu aturan perkalian? Aturan perkalian adalah apabila kegiatan pertama dan kegiatan kedua adalah dua kegiatan yang tidak saling lepas. Dan misalkan kegiatan pertama terjadi dengan N cara dan kegiatan kedua terjadi dengan M cara, maka kegiatan yang diperoleh dari melakukan kegiatan pertama kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang kedua akan terjadi sebanyak M dikali dengan N. Aturan perkalian dipakai jika ada beberapa kegiatan yang berbeda yang semuanya harus dilakukan atau dapat dilakukan secara bersamaan. Untuk memahami aturan perkalian, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Chandra mempunyai 6 buah kaus, 5 buah kemeja, dan 4 buah celana panjang. Tentukan berapa banyak variasi pakaian yang dapat dipakai Chandra. Kita perhatikan penyelesaiannya. Chandra dapat memakai kaos, kemeja, dan celana panjang secara bersamaan. Jadi, dengan menggunakan aturan perkalian, banyaknya variasi pakaian yang dapat dipakai Chandra adalah 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 variasi. Aturan atau kaidah pencacahan yang berikut adalah permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan yang mungkin dari unsur-unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutan. Banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dinotasikan dengan beberapa macam, antara lain NPR,
P, N, R. Permutasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda, yang kedua, permutasi dengan unsur yang sama, dan yang ketiga adalah permutasi siklis. Yang pertama, kita lihat permutasi dengan unsur yang berbeda. Apa itu permutasi dengan unsur yang berbeda? Permutasi dengan unsur yang berbeda adalah jika N dan R adalah dua bilangan bulat positif dengan R lebih kecil sama dengan N, maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan diberi notasi P N, R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Sedangkan banyaknya permutasi N unsur dari N unsur berbeda adalah P N, N sama dengan N faktorial. Untuk memahami apa itu permutasi dengan unsur yang berbeda, mari kita perhatikan contoh berikut. Dalam suatu pemilihan pengurus kelas, akan dipilih seorang ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Calon yang tersedia sebanyak 6 orang, dan masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk menduduki salah satu jabatan tersebut. Berapa banyak susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk? Kita perhatikan penyelesaiannya berikut. Susunan pengurus yang dapat dibentuk pada soal ini merupakan permutasi 4 unsur dari 6 unsur yang tersedia. 4 unsur dapat kita lihat dari jabatan pengurus kelas, sedangkan 6 unsur dapat kita lihat dari banyaknya calon yang tersedia. Oleh karena itu, banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah P6,4 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 4 faktorial sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial. Kita uraikan 6 faktorial. 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per kita uraikan 2 faktorial 2 kali 1 sama dengan 2 kali 1 akan habis dibagi dengan 2 kali 1 sehingga yang tersisa adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 360 susunan pengurus. Jadi, banyaknya susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk adalah 360 cara. Yang kedua, permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi dengan unsur yang sama adalah banyaknya permutasi dari N unsur yang memuat N1 unsur yang sama dari jenis ke-1, N2 unsur yang sama dari jenis kedua, dan NR unsur yang sama dari jenis ke-R. Sehingga dapat dirumuskan dengan P sama dengan N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial kali NR faktorial. Agar lebih memahami permutasi dengan unsur yang sama, mari kita perhatikan contoh berikut. Dengan berapa carakah kita dapat menyusun huruf pada kata matematika? Kita perhatikan penyelesaiannya berikut. Yang pertama, kita uraikan terlebih dahulu masing-masing huruf yang ada pada kata matematika. M sebanyak 2,
A sebanyak 3, T sebanyak 2, E 1, I 1, sedangkan K 1. Jumlah seluruh huruf pada kata matematika adalah sebanyak 10. Kita misalkan N sama dengan 10. Kita juga memisalkan K1 sama dengan 3 yang diambil dari huruf A, K2 sama dengan 2 yang diambil dari huruf M, sedangkan K3 sama dengan 2 yang diambil dari huruf T. Kita juga bisa memisalkan K4 sama dengan 1, K5 sama dengan 1 yang diambil dari huruf I, dan K6 sama dengan 1 yang diambil dari huruf K. Namun, di sini Ibu hanya menggunakan K1, K2, dan K3. Karena K4, K5, dan K6 nilainya 1. 1 faktorial itu sama dengan 1. Jadi, banyaknya susunan huruf dari kata matematika adalah P, N, K1, K2, K3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan kita uraikan 10 faktorial. 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 dikali lagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Kita lakukan operasi pembagian di sini. Nanti 2 kali 1 akan habis dibagi dengan 2 kali 1, 4 akan habis dibagi dengan 2 kali 1, 6 akan habis dibagi dengan 3 dikali 2 dikali 1. Sehingga yang tersisa adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 5 kali 3 kali 2 sama dengan 151.200. Jadi banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata matematika adalah 151.200. Yang ketiga adalah permutasi siklis. Permutasi siklis adalah suatu permutasi yang disusun secara melingkar, yang dapat kita rumuskan dengan P siklis N sama dengan N faktorial per N, sama dengan N kurang 1 faktorial. Untuk memahami bagaimana menentukan permutasi siklis, mari kita perhatikan contoh berikut. Suatu pertemuan dihadiri oleh 6 orang dan tempat duduk mereka disusun secara melingkar. Berapa banyaknya susunan cara duduk yang mungkin? Perhatikan penyelesaiannya. Karena tempat duduk mereka disusun secara melingkar, hal ini merupakan permutasi siklis. Jadi, banyaknya susunan cara duduk yang mungkin adalah P siklis 6 sama dengan 6 kurang 1 faktorial, sama dengan 5 faktorial, sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi, banyaknya susunan cara duduk yang mungkin adalah 120 cara duduk. Aturan pencacahan yang berikut adalah kombinasi. Kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda adalah semua susunan yang mungkin dari R unsur diambil dari N unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Kalimat tanpa memperhatikan urutannya itu menjadi kata kunci
agar kita bisa membedakan dengan permutasi. Kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan, sedangkan permutasi memperhatikan urutan. Banyaknya kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda dapat dinotasikan dengan NCR, C, N, R. Secara umum, kombinasi NR dapat dirumuskan dengan C, N, R sama dengan N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Agar lebih memahami bagaimana kita menentukan kombinasi, perhatikan contoh berikut. Untuk mengikuti lomba cerdas cermat, akan dipilih 3 siswa dari 5 siswa yang ada. 5 siswa tersebut antara lain adalah Rani, Siti, Susi, Ivan, dan Randy. Berapa banyak susunan yang dapat dipilih dari 5 calon tersebut? Penyelesaiannya, persoalan memilih 3 dari 5 peserta untuk menjadi peserta lomba itu merupakan persoalan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Artinya bisa saja Rani, Susi, dan Ivan, bisa juga Rani, Ivan, dan Susi, bisa juga Rani, Susi, dan Randy, dan seterusnya. Oleh karena itu, jika kita menggunakan aturan kombinasi, berarti di sini kombinasi 5-3 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ibu tidak menguraikan 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 karena penyebutnya ada 3 faktorial. Supaya bisa habis dibagi 3 faktorial dengan 3 faktorial. Sehingga dari uraian ini diperoleh 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. 2 faktorial ini diperoleh dari 5 kurang 3 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 per 2. Yang tersisa adalah 5 kali 4 karena 3 faktorial habis dibagi dengan 3 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2 karena 2 kali 1 ya sama dengan 2. Jadi 5 kali 4 dibagi dengan 2 sama dengan 10. Jadi banyaknya susunan yang dapat dipilih atau banyaknya peserta yang dapat dipilih dari 5 peserta yang tersedia adalah sebanyak 10 cara. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi anak-anak. Jadi sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada kompetensi dasar 3.4.